Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biologi Konservasi. Perkenalkan, nama saya Ismail Fatami dengan standuk A212108 dan saya Dia Putri Evangelista Gesek standuk A2212189. Pada saat ini kami akan memaparkan materi mengenai menjaga keanekaragaman hayati untuk generasi dengan subtema pelestarian hutan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara keanekaragaman hayati yaitu pertama, melakukan tebang pilih. Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk memelihara keanekaragaman hayati adalah dengan melakukan tebang pilih. Tebang pilih merupakan proses seleksi atau memilih dalam menentukan pohon yang cocok untuk ditebang. Hal ini dilakukan agar pohon di wilayah tersebut tidak berkurang. Kedua, pelestarian alam. Pelestarian alam merupakan upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memelihara keanekaragaman hayati. Pelestarian alam adalah bentuk usaha untuk menjaga tumbuhan atau hewan supaya tidak punah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ex situ dan in situ. Ex situ ialah pelestarian alam di luar habitat aslinya. Pelestarian ex situ contohnya membuat marga satwa karena habitatnya sudah hilang. Sedangkan in situ merupakan pelestarian alam di dalam habitat asli dari makhluk hidup tersebut. Ketiga, reboisasi. Reboisasi atau penghijauan kembali merupakan salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu contoh reboisasi ialah menanam pohon di hutan mangrove. Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Secara spesifik, mangrove hanya bisa ditemukan di hutan mangrove Petengoran, diantaranya bakau kecil atau Rhizophora sitolasa, bakau minyak atau Rhizophora opicellata, bakau kurap atau Rhizophora mucronata, dan tengar atau tangar yaitu Cherips. Hutan mangrove tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai. Oleh karena itu, tumbuhan yang hidup di hutan mangrove menjadi unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Dampak kerusakan hutan mangrove yang berada di perairan sangat disadari masyarakat nelayan. Sangat buruk karena populasi PX10 biota laut semakin berkurang dan 50% kerusakan hutan mangrove sering menyebabkan terjadinya banjir dan jebolnya tambak-tambak sehingga pendapatan ikan maupun kepiting menurun. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yaitu yang pertama, perlu adanya konservasi terhadap hutan mangrove dalam rangka menjaga dan pelestarian agar fungsi-fungsi mangrove dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan mangrove yang telah rusak. Kemudian yang ketiga yaitu perlu adanya manajemen tata ruang yang baik terhadap pesisir pantai berhutan bakau sehingga dapat ekonomis dalam hal para wisata. Yang keempat, perlu adanya penyuluhan dalam rangka memahamkan masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sanksi hukum yang tegas terhadap siapapun yang merusak kelestarian hutan mangrove. Kelestarian lingkungan hidup amatlah penting bagi kita. Menjaga mangrove merupakan bagian dari tindakan nyata atas kepedulian kita terhadap alam dan kehidupan lestarinya. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar dalam lingkungan hidup kita, diantaranya yaitu yang pertama mencegah erosi pantai, yang kedua menjadi katalis tanah dan air laut, yang ketiga habitat perikanan, yang keempat mencegah pemanasan global, yang kelima menjaga kualitas air dan udara, dan yang keenam. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami juga dalam proses belajar. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.